Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya. Sementara itu di tengah kota. Fang Han, apa maksudmu dengan ini? Di tengah kerumunan, dan Rosie berteriak dengan marah. Mendengar perkataannya, pemuda di seberang sana meliriknya dengan acuh tak acuh. Lalu terus memainkan bola roh berwarna ungu hitam di tangannya dengan kepala tertunduk. Dan Rosie sangat marah. Dia dan kerajaan ilahi Tianyu telah menghabiskan sejumlah besar uang untuk membeli bola roh ini dari seseorang. Tapi sekarang, bajingan di depan mereka tidak hanya merampas bola roh, tetapi juga melukai beberapa orang dari istana dan Huo mereka. Semua hal ini membuatnya sangat marah. Tuan muda, tolong kembalikan barang-barang itu kepada kami. Li Rusang berkata dengan tenang, menekan kemarahan di dalam hatinya. Mendengar ini, pemuda bernama Fang Hang itu mengangkat kepalanya. Lalu melirik Li Rusang dengan tatapan jenaka, dan lengkungan jahat muncul di sudut mulutnya. Ada seni bela diri misterius yang tersembunyi di dalamnya. Jika kau ingin aku mengembalikan benda sepenting itu, apakah kau perlu membayar sejumlah harta? Wajah cantik Li Rusang tampak acuh tak acuh. Dia bertanya, berapa harganya? Fang Heng menjilat bibirnya, matanya mengamati tubuh Li Rusang yang memontok dan menawan dari atas ke bawah, lalu berkata sambil tersenyum, jika kamu menemaniku selama beberapa hari, aku akan mengembalikan benda ini dengan utuh. Teruslah bermimpi. Wajah Li Rusang berubah dingin, dan dia berteriak, orang ini tidak hanya mencuri barang-barang mereka, dia bahkan tidak tahu malu. Fang Heng menyipitkan matanya dengan cahaya berbahaya melintas di matanya. Dia berkata dengan tenang, apa menurutmu kamu punya pilihan? Li Rusang terlihat sangat marah. Jika dia tidak takut dengan identitasnya, dia pasti akan langsung menyerangnya pada saat ini. Tolong beri orang lain jalan keluar. Fang Heng, jangan melangkah terlalu jauh, dan Hoshi berkata dengan marah. Fang Heng hanya meliriknya, menjentikan jarinya, lalu berkata dengan santai. Seseorang yang berasal dari benua tingkat tinggi tidak memiliki hak untuk tawar-menawar dengan tuan muda ini. Anda? Hoshi sangat marah. Dengan statusnya di benua dan Huo, dia tidak pernah diperlakukan dengan penghinaan seperti itu. Fang Heng mengabaikan amarahnya. Dia memiringkan kepalanya untuk melihat pria berbaju kuning di sampingnya. Lalu berkata sambil tersenyum, Saudara Liu, pria berisik ini terlalu menyebalkan untuk tinggal di sini. Tolong suruh dia pergi. Tidak masalah. Pria berbaju kuning itu mengepalkan tinjunya, berjalan beberapa langkah ke arah Dan Hoshi yang menyeringai. Kalau kamu ingin keluar sendiri, atau aku ingin sendiri yang akan menghantarmu pergi. Wajah Dan Hoshi langsung memerah. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, tetapi dia tidak bermaksud pergi sama sekali. Kamu sangat tidak bijaksana. Pria berbaju kuning itu menggelengkan kepalanya. Saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba menjadi garang, lalu meninju dengan ganas. Kemanapun tinju itu lewat, udara pun terkoyak bagai kain, dan energi dahsyat mengalir keluar dan menuju langsung ke wajah Dan Hoshi. Tingkat kedua dari ranah Yin Yang. Dan Hoshi cukup terkejut. Dia buru-buru mengerahkan kekuatan di dalam tubuhnya untuk membangun banyak penghalang mental. Dengan satu pukulan, semua penghalang mental pun langsung hancur. Kekuatan ranah Yin Yang tingkat kedua ditunjukkan sepenuhnya pada saat ini. Ocah, keluar. Pria berbaju kuning itu menyeringai muram, lalu meninju ke arah wajah Dan Hoshi tanpa ampun. Wajah Dan Hoshi langsung berubah drastis.
kalau dia terkena pukulan itu dengan keras. Kalau tidak mati, dia pasti akan lumpuh. Tepat saat dia hendak memperjuangkan hidupnya, sebuah gelombang tak kasat mata tiba-tiba menyapu, lalu berubah menjadi pusaran spiritual dan menghalanginya. Saat tinju itu bersentuhan dengan pusaran spiritual, kekuatan yang tampak dahsyat itu seperti jatuh ke dalam lubang, tanpa menimbulkan riak apapun. Ekspresi pria berbaju kuning itu langsung berubah. Saat ia ingin menarik kembali tinjunya, ia terkejut karena tinjunya telah dihilangkan oleh pusaran air dan ia tidak dapat bergerak sama sekali. Siapa? Teriaknya karena terkejut dan marah. Saat teriakannya berakhir, suasana menjadi cukup sunyi, tanpa ada suara pun yang terdengar. Tepat ketika lelaki berbaju kuning itu mulai tidak sabar, kerumunan itu tiba-tiba minggir. Lalu muncul dua sosok muda, seorang perempuan dan seorang laki-laki muda berjalan mendekat. Saudara Danho, kita benar-benar bertemu. Terdengar tawa samar, tetapi yang mengejutkan ekspresi Danhoushi. Lalu dia menoleh ke arah sumber suara itu dengan perasaan tidak percaya. Dan ekspresi terkejut langsung tampak di wajahnya. Apakah itu benar-benar kamu? Tanyanya dengan heran. Chu Guangsheng mengangguk lalu berjalan perlahan. Kaulah yang melakukan ini secara rahasia. Pria berpakaian kuning itu menatap Chu Guangsheng. Setelah beberapa saat, ekspresinya berubah. Dan ada keterkejutan di matanya. Bukankah orang ini adalah bocah laki-laki yang baru saja mencapai kekuatan mental tingkat kelima? Apa yang sedang terjadi? Chu Guangsheng melihat sekeliling lalu berbalik untuk bertanya. Mendengar ini, Danhoushi menceritakan dendam antara dia dan Fang Heng. Nadanya dipenuhi amarah. Ini adalah pertama kalinya dia diganggu sampai sejauh itu. Karena bola roh, mata Chu Guangsheng langsung berbinar. Tatapannya jatuh kepada Fang Heng. Lebih tepatnya pada bola roh berwarna ungu hitam. Tuan muda, mencuri barang orang lain tidak terlalu baik. Lebih baik barangnya dikembalikan saja. Supaya kedua belah pihak senang, katanya dengan senyum lembut di wajahnya. Fang Heng melirik pria berbaju kuning yang terjebak itu. Lalu berkata dengan wajah dingin, menurutmu siapa kamu? Beraninya kau pamer di hadapanku. Aku sarankan kau untuk melepaskan saudara Liu, lalu mengakui kesalahanmu dan keluar dari sini. Mendengar ini, senyum di wajah Chu Guangsheng sedikit memudar, dan ekspresinya menjadi lebih tenang. Melihat perubahan ini, Fang Heng merasakan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan di hatinya, dan memaksakan sebuah seringai. Tuan muda ini menyuruhmu pergi, dan kamu masih berani untuk menolak. Jika kamu menyinggung perasaanku, berdasarkan identitas ayahku, aku tidak akan pernah melihatmu meninggalkan lingkup pengaruh istana dewa dan iblis. Siapa ayah tuan muda ini? Mendengar ini, wajah Chu Guangsheng menjadi tenang, dan dia menatap Fang Heng dengan tatapan acuh tak acuh. Ketika Fang Heng mendengar pertanyaan ini, dia mengira Chu Guangsheng takut dan tidak berani menyinggung perasaannya. Dia mendengus dingin lalu mengangkat dagunya, lalu berkata kepadanya sambil mencibir. Ayahku adalah tetua ketujuh dari istana dewa dan iblis. Dengan identitasmu, aku khawatir kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Tetua ketujuh istana dewa dan iblis. Mendengar ini, Chu Guangsheng tiba-tiba tertawa, dan tawanya sangatlah keras. Awalnya aku tidak mau melakukannya, tapi demi ayahmu, aku akan menghancarmu sampai ayahmu pun tidak mengenalimu. Saat ini, sosok Chu Guangsheng langsung berubah menjadi seberkas cahaya, lalu menyerbu ke arah Fang Heng bagaikan kilat. Perubahan mendadak ini membuat wajah Fang Heng tiba-tiba berubah.
Dia tidak menyangka bahwa setelah dia mengungkapkan identitas ayahnya, dia tidak hanya tidak menunjukkan rasa takut, tetapi malah meledak dengan niat membunuh yang kuat. Tanpa basa-basi lagi, Chu Guangsheng melayangkan pukulannya, lalu mendarat tepat di wajah Fang Heng. Terdengar suara benturan daging yang menghancurkan jantung. Seluruh wajah Fang Heng langsung berubah bentuk. Dia terjatuh ke belakang sambil menjerit. Lalu tubuh Fang Heng terkubur di reruntuhan yang dipenuhi asap setelah menabrak sebuah rumah. Melihat pemandangan ini, semua orang tertegun sejenak. Anak ini, mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu kasar? Tembok pun runtuh dan asap serta debu mengepul. Ketika semua orang melihat Fang Heng terkubur di reruntuhan, ada ekspresi keheranan di wajah mereka. Bagaimana orang ini begitu kejam dalam sekejap? Bukan hanya saja mereka, bahkan Da Hongxi dan yang lainnya pun tercengang. Walaupun mereka tahu bahwa Chu Guangsheng tidak akan takut pada identitas Fang Heng, mereka tidak dapat membayangkan bahwa keberanian Chu Guangsheng akan begitu dahsyat hingga dia hampir memukul Fang Heng sampai mati hanya dengan satu gerakan saja. Orang ini, Ling Rusang terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Orang ini tidak terduga seperti biasanya, dan perilakunya sama sekali tidak dapat diduga. Mata Liu Fei berkedip-kedip, lalu dia melirik reruntuhan itu. Sedikit keanehan tampak di ekspresinya. Dilihat dari situasinya saat ini, Guangsheng tampaknya memiliki kebencian yang besar terhadap orang-orang dari istana dewa dan iblis. Namun, yang membuatnya bingung adalah karena ini adalah pertama kalinya bagi mereka berdua memasuki tanah terlantar. Dan kali pertama menginjakan kaki di benua dewa dan iblis. Bagaimana Guangsheng sampai punya dendam seperti itu terhadap istana dewa dan iblis? Wah, apa kamu gila? Ayah Fang Heng merupakan tetua ketujuh dari istana dewa dan iblis. Pria berbaju kuning yang terjebak itu berteriak kaget. Chu Guangsheng meliriknya dan berkata dengan ringan, "Saya akan bertarung melawan orang-orang dari istana dewa dan iblis. Anda?" Pria berbaju kuning itu tampak terkejut. Orang ini bahkan tidak menganggap serius istana dewa dan iblis. Chu Guangsheng terlalu malas untuk memperhatikannya. Dia melambaikan lengan tangannya dan seberkas cahaya melesat keluar dari reruntuhan dan jatuh ke tangannya. "Barang milikmu?" Dia memainkan bola roh di tangannya lalu melempar ke arah Dan Hongxi. Dan Hongxi mengulurkan tangan untuk menerima bola roh, membungkuk lalu berkata, "Terima kasih atas bantuanmu, Saudara Chu." Setelah mengatakan ini, dia ragu-ragu sejenak lalu berkata, "Saudara Chu, ayah Fang Heng adalah tetua ketujuh dari istana dewa dan iblis. Kali ini, kamu telah melukai Fang Heng dengan parah, dan ayahnya tidak akan melepaskanmu." "Kenapa tidak?" Chu Guangsheng melambaikan tangannya, lalu berkata sambil tersenyum, "Saudara Dan Huo, tidak perlu khawatir tentang orang ini. Ini paling-paling hanya konflik antar junior. Hasil terburuknya adalah tetua ketujuh akan menyerangku. Dia memang pembenci istana dewa dan iblis, tetapi dia tidak dibutakan oleh kebencian. Dia tahu bahwa pertikaian di antara generasi muda tidak akan membuat seluruh istana dewa dan iblis khawatir. Dan jika dia menyinggung salah satu dari tetua ketujuh saja, dia tidak perlu takut apapun dengan kekuatannya saat ini." Dan Hongxi langsung terdiam. Dia mengerti bahwa apa yang dikatakan Chu Guangsheng benar. Hal ini paling-paling akan membuat khawatir salah satu seorang tetua ketujuh. Namun, dia adalah tetua ketujuh di istana dewa dan iblis. Jika dia marah, itu akan sangat mengerikan.
Apakah kamu berencana untuk menuju ke Gunung Dewa dan Iblis? Cukuang tidak melanjutkan mengatakan apapun tentang topik ini. Dan Hoshi mengangguk. Kami berencana untuk pergi ke Gunung Dewa dan Iblis. Mendengar ini, Cukuang tersenyum sedikit. Itu sempurna, kita bisa pergi bersama. Dan Hoshi sedikit terkejut. Saudara Chu, apakah Anda berencana pergi ke Gunung Dewa dan Iblis? Apalagi, Cukuang tersenyum tipis. Melihat ini, Dahoshi dan Li Rusuang saling berpandangan. Lalu tersenyum dan berkata, kalau begitu, mari kita pergi ke Gunung Dewa dan Iblis bersama. Cukuang mengangguk, melambaikan tangan lalu berkata, ayo pergi. Setelah itu, dia memimpin dan berjalan keluar kota. Setelah itu, Liu Fei dan Dahoshi pun lainnya segera mengikutinya. Tidak lama setelah kelompok itu pergi, Fang Heng merangkak keluar dari reruntuhan dengan panik. Dia menatap orang-orang di sekitarnya dan berteriak dengan wajah muram. Pergi dari sini. Mendengar ini, semua orang buru-buru bubar. Lagi pula, mereka tidak ingin memprovokasi Fang Heng yang sedang marah. Orang ini pasti seperti anjing gila sekarang yang akan menggigit siapapun yang ditangkapnya. Tuan Muda Fang, apakah Anda baik-baik saja? Lelaki berbaju kuning yang baru saja lepas dari belenggu bergegas menghampirinya. Fang Heng menggelengkan kepalanya dengan ekspresi muram. Lalu dia berbalik melihat ke arah di mana Cukuang pergi, lalu berkata dengan tatapan dingin, bantu aku mencari tahu identitas anak itu. Pria berbaju kuning itu mengangguk lalu berkata, jangan khawatir, Tuan Fang, ini mudah ditangani. Saya pikir tempat yang dituju anak itu seharusnya untuk mengikuti upacara pengorbanan surgawi yang akan diadakan oleh Istana Dewa dan Iblis. Berpartisipasi dalam pengorbanan surgawi? Ekspresi Fang Heng menjadi lebih dingin. Kalau anak ini berani ikut serta dalam upacara pengorbanan surgawi, berarti dia masuk perangkap. Jika ayahku tidak dapat membantu saat itu, aku harus bergantung pada saudara Liu. Dia berkata perlahan. Pria berbaju kuning itu berwajah dingin dan berkata dengan cemberut, Tuan Muda Fang, Anda tidak perlu bersikap sopan. Kami warga Donghua tidak akan pernah membiarkan anak yang sombong seperti itu pergi. Itu bagus. Mata Fang Heng dipenuhi dengan niat membunuh dan wajahnya muram sedikit terdistorasi. Bocah buta ini akan dikurung di Istana Dewa dan Iblis selamanya. Apa itu? Setelah meninggalkan kota Fengyang, Cukuang melihat patung batu berukuran 100 kaki di puncak gunung. Patung batu itu berwajah muda, tubuhnya tegap sebagaikan tombak, memancarkan aura yang membumbung tinggi ke angkasa. Melihat ini, Ling Rusang berhenti sejenak, lalu menatap patung batu itu, dan pandangan aneh langsung terlintas di matanya. Ini pastilah si jenius nomor 1 dari Istana Dewa dan Iblis. Dia mengenalinya dengan hati-hati saat berkata dengan kaget, ya, itu orangnya. Dan Hoju di sampingnya mengangguk. Seorang jenius dari Istana Dewa dan Iblis. Mata Cukuang langsung berbinar. Apakah dia jenius dari Istana Dewa dan Iblis yang termasuk dalam 10 besar pemuda terkuat di benua Dewa dan Iblis? Mendengar ini, Dan Hoshi mengangguk lalu berkata, dasar mesum. Konon, katanya orang ini tidak terkalahkan selama lebih dari 1 dekade. Reputasinya begitu hebat sehingga dia bahkan para jenius papan atas dari 9 dinasti pun tidak berani menantang keunggulannya. Cukuang cukup terkejut. Dia menatap patung batu itu dengan cahaya aneh terkelebat di ekspresinya. Apakah orang ini jenius nomor 1 di benua Dewa dan Iblis? Dia ingin melihat semuanya selama perjalanan menuju pengorbanan surgawi ini.
Selama sisa perjalanan, semakin dekat kami ke gunung dewa dan iblis, semakin banyak patung batu yang muncul. Tanpa terkecuali, patung-patung batu ini semuanya diukir menurut gambar kejeniusan istana dewa dan iblis. Tampaknya si jenius dari istana dewa dan iblis ini memiliki status yang sangat dihormati di benua dewa dan iblis. Chu Guangsheng mengalihkan pandangannya dari patung batu, lalu menatap ke arah gunung yang tidak jauh dari sana. Gunung itu gelap gulita seluruhnya dan tingginya puluhan ribu kaki, bagaikan pilar yang menyangga langit, menembus awan dan berdiri di antara langit dan bumi. Apakah ini gunung dewa dan iblis? Dia bergumam, ekspresi rumit tampak jelas di wajahnya. Tidak peduli bagaimana keadaan itu telah berubah, puncak yang menjulang tinggi ini tetap megah seperti 100 tahun yang lalu. Saya kembali, Chu Guangsheng bergumam lembut, ekspresi di wajahnya terlihat tajam. Kali ini dia tidak akan lari karena ketakutan. Mengenai dendam dari kehidupan sebelumnya, dia akan menyelesaikannya dengan istana dewa dan iblis setelah dia meninggalkan pemakaman dewa dan iblis. Terima kasih.